Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menasihati diri saya sendiri dan antum ya untuk bekal akhirat, agama nasihat. Ini saya menjelaskan tentang berbagai ilmu ya, tentang gaib, perbedaan antara sihir dan gangguan jin. Sihir ini dari kata sahara, yaitu akhir waktu malam dan awal terbitnya fajar, karena pada saat itu bercampurlah antara gelap dan terang sehingga menjadi tidak jelas. Antara lain ya, kulma latafu ma khaduhu mandak, segala sesuatu yang halus dan lembut ya. Maksudnya ini sesuatu ya, hal yang tersembunyi ya, samar ya, dan tidak terlihat ya, asal usulnya. Maka saya katakan penipuan. Jadi sihir ini penipuan ya, seperti orang mempunyai ilmu terawangan ya, mengetahui gaib, manggil jin, sekutu jin, intinya yang kodam-kodam ya, benda-benda pusaka banyak ya. Jadi yang mengandung mistik, jin-jin, kekuatan gaib, ini termasuk sihir. Sihir secara bahasa ini penjelasan dari hadis wa'in minal bayani la sihir. Sesungguhnya ini sebagian dari penjelasan itu sihir. Secara istilah ya, sihir ini bermakna penipuan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu innama anta minal musahharin. Mereka berkata bahwa kamu orang-orang yang menipu. Jadi orang yang punya ilmu sihir ya, seperti orang punya ilmu terawangan, telepati, ilmu khasaf, laduni, hikmah, salawatan yang kebatinan yang mengandung bersekutu ya, manggil jin, minta bantuan jin tentang kegaiban ya, mengetahui masa lalu, masa depan, termasuk ilmu sihir. Kata Allah termasuk kamu orang-orang yang menipu. Saya menyampaikan ya, ini hanya secara istilah ini sudah saya sebutkan. Jadi para ulama ini mengatakan amalu tuqarriba bihi ila syaitani wa bi ma'unati minhu. Perbuatan yang dilakukan dengan mendekatkan diri kepada setan. Jadi setan ini berupa jin ya, kan gaib ya, dan meminta bantuannya. Jadi minta bantuannya seperti ritual-ritual ya. Jadi seperti pengagungan ya, pengagungan kepada jin ya, ini termasuk syirikan ya. Jadi sihir ini adalah upaya ya, memohon bantuan kepada setan. Tentunya ini setan ini berupa jin ya, untuk melakukan suatu ritual ya, gaib ya. Tentu saja ini minta bantuan kepada jin, tidak ada tuntunan Nabi SAW dan para sahabatnya ya. Orang pertama masuk Islam dulu ya, para sahabat nih, salafus soleh ya, kolaborasi jin. Nggak ada yang mengajarkan seperti ilmu-ilmu tentang kasaf, ilmu terawangan, laduni, kebatinan, ilmu jin, lari jin, manggil jin, sholawat jin, nggak ada. Jadi hati-hati ya. Jadi seperti orang-orang yang saleh ya, orang yang saleh, orang yang pandai hafal Al-Quran, orang yang pandai baca kitab sekalipun ya, ya tidak bisa minta bantuan jin ya, tanpa mengikuti ya syarat ya, perintah ibadah kepada setan itu ya. Jadi gimana cara ibadahnya ya, biasanya lewat aliran darah ya, masuk ke orang, dia mengajarkan. Jadi orang yang terkena sihir nih berarti dikirimi jin suruhan ya, untuk melakukan apa yang diperintahkan bosnya, yaitu tukang sihir. Seperti orang yang mengetahui alam gaib, orang terawangan, ini kasab, termasuk kebatinan, telepati, raga sukma, intinya yang mengetahui gaib ya. Jadi semua itu orang-orang itu termasuk budak iblis. Iblis ini disembah ya. Siapa budaknya? Ya orang yang mengetahui gaib, orang yang mempunyai pengagungan kepada jin, sekutu sama jin. Termasuk ini orang-orang
budaknya iblis. Itu termasuk yang hina ya. Jadi hati-hati ya. Jadi dengan mentaati jin ini termasuk bisik-bisikan ya, lewat dari telinga ya. Kalau lewat dari hati ini aliran darah ya, dia lewat aliran darah, bisik-bisikan dalam hati. Ya, ini setan ini yang dianggap sebagai syarat terkabulnya hajat sihirnya itu biasanya berupa ritual yang disyaratkan jin. Pastilah ini syarat yang diminta oleh setan itu tidak bisa terlepas dari dosa. Meskipun tampaknya perintah ibadah ya, seperti ibadah ya, sholat 5 waktu, zikir tiap habis maghrib, habis tengah malam, puasa, zakat, tapi ada pengagungan selain Allah. Ini ibadahnya seperti zikir tahlil, tahmid, seperti zikir baca ayat kursi, ayat Al-Quran, tapi dia ada bercampur ibadah seperti keimanan ya, tercampur dengan kezaliman ya, seperti bid'ah atau khurafat, taklid, termasuk perbuatan kesyirikan ya, kepercayaan kesyirikan, atau perbuatan yang melakukan dosa besar ya, seperti kekejian dan kemungkaran. Sehingga ini pelakunya atau memohon sihir ya, bisa jatuh dalam doa syirik akbar yang besar ya. Hati-hati ya. Jadi ibadah ini kepada Allah, kita harus mengikuti perintah-perintahnya. Jadi apa itu ibadah? Ibadah itu adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya ya, perintahnya, dan menjauhi larangannya melalui lisan Rasulullah SAW. Jadi merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala berupa ucapan, perbuatan ya, zahir maupun batin. Nah, ini termasuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau ibadah kepada jin, yaitu orang yang mencampur adukan keimanan dan kezaliman, seperti perdukunan ya, orang mengantongi gaib ya, benda pusaka, jimat, atau barang yang bertuah, atau zikir-zikir yang tidak sesuai, ini termasuk beribadah kepada setan, melaksanakan perintah setan melalui para lisan dukun. Dia mentaati para setan lewat pelantara dukun, jin yang masuk ke dalam darah, termasuk perbuatan zahir dan batin. Ini termasuk kesyirikan. Jadi hati-hati, termasuk ibadah kepada jin. Jadi saya peringatkan ya, semoga antum mendapat hidayah. Kalau antum ada amalan yang tidak sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan. Jadi jelas ya. Jadi tanda-tanda gangguan jin ini banyak ya, yang disebabkan ya, seperti lemahnya iman ya, mereka tentang agama, pemahaman yang tidak sesuai pemahaman salafus saleh, ini termasuk lemah iman ya. Jadi mereka mendapat pemahaman yang dicemari oleh aliran-aliran ya, kebatinan ya, yang mengotori akidah ya. Jadi kita ini sebagai orang muslim ya, yang bertauhid ya, semoga kamu juga, antum yang bertauhid, kita berusaha ya. Jadi tugas muslim ini adalah berat ya, karena banyak masyarakat yang terjerumus kesalahpahaman ya. Karena kita ini wajib mengkaji agama ya Allah secara benar. Jangan sampai kita ini tersesat. Jadi tanda-tanda jin ini ya sangat lembut ya, dan samar ya, yang banyak gejala yang gangguan jin ini sangat lembut dan samar, yang seolah-olah ini adalah gangguan fisik ya, murni ya, atau gangguan seperti psikis murni ya. Karena jin adalah makhluk gaib ya, yang merasuk dalam tubuh, karena jin ini adalah makhluk yang memang tugasnya untuk menyesatkan manusia ya, sebagian ya. Memang iblis sudah berjanji dalam Al-Quran, kalau nggak salah, qala fa bajatika la uqibannahum ajma'in. Nah, ini dengan iblis ini berkata, qala,
wa bi dengan kemuliaanmu. Ya, jadi iblis ini menyesatkan kita semuanya. Jadi kita hati-hati. Jadi kita kalau ingin selamat ya harus illa bi ibadika mihumul mukhlasin. Jadi kita harus kecuali orang yang beribadah ya, beribadah yang mukhlis, jadi orang yang terpilih. Jadi kita semoga menjadi orang yang terpilih ya, yang mukhlis ya, yang ikhlas. Makanya semoga antum dirahmati Allah ya. Ini untuk nasihat ya. Jadi kadang-kadang ini jin banyak mengganggu manusia lewat aliran darah, dia merasuki ya untuk manfaatan dia. Makanya hati-hati ya. Jadi masuk tubuh manusia lewat aliran darah untuk apa? Untuk kesenangan jin. Makanya peluang jin masuk ke aliran darah mengganggu orang ini karena kita banyak melakukan kemaksiatan ya. Lupa dari mengingat melakukan lupa ya atau lalai dalam zikrullah. Makanya kita sebagai orang muslim harus banyak zikir setiap hari ya, duduk, berdiri, jalan, di hati ya, doa pagi, doa petang ya. Semoga antum mendapat hidayah. Jika salah dari saya, jika benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.